Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-46. Kapten Sakeber dan Pringgoloyo mencari pelampiasan dengan menyerang Pangeran Mangkunagara. Di Kapanasan, Kapten Sakeber dan Adipati Pringgoloyo sangat malu kalau menghadap sang raja. Lama mereka bermarkas di Kapanasan, tidak berani pulang ke kota. Si Sakeber membayar orang desa agar menunjukkan tempat Pangeran Mangkunagara, tempat yang didiami sekarang. Di selatan kota, Pangeran Mangkunagara sudah 4 malam berkeliling mengganggu pasukan Surakarta. Setiap malam menyatroni desa-desa di selatan kota sampai waktu pagi. Kadang datang di waktu asar, kemudian membakar-bakar kota. Pangeran membuat markas di Paserenan, juga di Baki dan Jatisari. Pasukan Surakarta dibuat bingung. Sementara itu di Kapanasan, Mayor Sakeber dan Kipatih Pringgoloyo sepakat akan menangkap Pangeran Mangkunagara sebagai ganti dari gagalnya menyerang Sukowati. Sakeber dan Pringgoloyo berharap bila berhasil menangkap Mangkunagara akan tertutup rasa malunya. Mayor Sakeber memilih para bupati yang akan dibawa menyerang dan menangkap Pangeran Mangkunagara di markasnya. Punggawa yang dipilih adalah Wirodikta, Cokrojoyo, Kartonagara, Kartodipa, Rajaniti, dan Tumenggung Yudhanagara. 70 dragonder dibawa bersama 200 prajurit Bugis Bali. Pasukan Jawa jumlahnya 1000 prajurit berkuda. Hari Ahad Wage, bulan Ruwah tanggal 15, pasukan berangkat malam-malam menuju Paserenan. Namun mereka mendapati Pangeran Mangkunagara dan pasukannya sudah pergi. Lalu mereka meneruskan perjalanan ke Gemantar. Semalaman mereka berjalan. Saat matahari terbit sudah sampai. Pasukan bersorak sambil memberondong tembakan. Pasukan Pangeran Mangkunagara gugup, kacau, saling menjerit. Tinggal sedikit pasukan pangeran karena banyak yang belum datang. Istri pangeran saat itu sedang sakit. Pangeran hanya bisa bersiap seadanya. Sang istri disuruh menyingkir, digendong oleh tukang kuda. Pangeran segera mengambil kuda bernama Daru yang berperlengkapan serba emas. Sang pangeran segera naik kuda dengan diiringi 5 orang abdi pria. Selain mereka telah bubar tak karuan. Ada yang masuk ke hutan. Ada yang lari ke jurang-jurang. Sakeber datang langsung menubruk sambil memberondong dengan senapan. Pangeran turun ke jurang. Kumpeni kemudian mengepungnya. Kuda pangeran si Daru jatuh tertimpa kuda dari atas. Pangeran jatuh terbalik. Mayor Sakeber menembak sekali, tapi meleset. Sakeber tertegun melihat pangeran yang menghunus keris. Alis Sakeber terserempet keris. Darah mengucur ke dadanya. Sakeber menoleh hendak membalas. Hampir saling beradu keris. Para serdadu memegangi dan menyarankan agar Sakeber lari. Pangeran terus melipir di tebing jurang, merangkak membawa busur panah. Kudanya yang telah mati ditinggalkan begitu saja. Sesampai di atas bertemu dengan seorang mantri bernama Joyoprameyo. Kuda Joyoprameyo lalu diserahkan kepada pangeran. Joyoprameyo menaiki kuda temannya, lalu terus ke arah timur. Hanya sejauh selapis hutan sudah bertemu Kudonowarso. Ada 30 prajurit berkuda yang menyertainya. Pangeran lalu ke utara menjemput istri dan para selir. Pangeran tenang hatinya karena selamat. Adapun harta sudah tak dihitung lagi. Sakeber puas mendapat banyak jaran. Musuh tak disisakan.
Perlengkapan kuda yang serba emas dan busana keprajuritan banyak yang diambil Sakeber, termasuk tempat kinang bersepuh emas. Sakeber terdiam puas, lalu menyuruh para bupati berangkat ke barat daya menuju Pasunggingan, markas Pangeran Mangkunagara yang dituju. Saat itu dijaga beberapa punggawa, Tumenggung Mangunjaya dan Tumenggung Surodikta serta Mantri Ronggo Pramusita dan Dandang Mondoliko. Mereka sudah mendengar berita rumah Pangeran Mangkunagara di Gemantar diserang pasukan Kumpeni pimpinan Sakeber. Mereka pun segera bersiap perang dengan 700 prajurit berkuda. Sementara itu pasukan Sakeber telah sampai di timur Pasunggingan. Beberapa menabuh bendi bersiap menyerang. Dua Tumenggung tak mengira kalau musuhnya ribuan orang Jawa. Dua Tumenggung mencoba satu kali gebrakan menghadang. Terjadi saling tembak. Lalu mereka menyingkir lari ke selatan. Dan ketika dikejar, mereka sudah menghilang. Markas Pasunggingan dalam waktu singkat telah ditaklukkan, kemudian dibakar habis. Mayor Sakeber meneruskan perjalanannya ke utara, menjarah di sepanjang jalan menuju Pedan, Klepu, dan Awonggo, sampai Bersanan dan Delanggu. Sampai di desa Kapanasan sudah malam. Ganti cerita. Prajurit Sandi Adipati Puger yang mengikuti Sakeber selama perjalanannya telah pulang ke Jakawal. Sudah sampai dan memberitahu sang Adipati bahwa pasukan Mayor Sakeber menyerang kediaman Pangeran Mangkunagara di Gemantar. Adipati Puger lalu melapor kepada Pangeran Adipati Sukowati. Pangeran Adipati Sukowati segera mengundang pasukan yang akan diperbantukan ke Gemantar. Dua punggawa ditunjuk sebagai pemimpin, Ronggo Wirosantiko dan Suwandi Suryonagara. Pasukan yang diadu perang adalah prajurit dari Bluro, Warung, dan Silo, serta Panulan. Pasukan berkuda sejumlah 800 prajurit berangkat dengan bergagas. Sementara itu, Pangeran Mangkunagara berjalan ke utara mengantar sang istri ke Mabesih. Raden Ayu sakit panastis, maka perjalanannya hanya pelan-pelan. Di Ngablak, Pangeran bertemu dengan pasukan bantuan dari Jakawal. Pangeran Mangkunagara segera memerintahkan kepada 4 bupati dengan 500 prajurit berkuda untuk mengantar sang istri ke Jakawal. Dengan membawa 300 prajurit berkuda sisanya yang dipimpin Mas Ronggo dan Suwandi, Pangeran Mangkunagara kembali ke selatan, lalu berbelok ke barat. Pangeran sudah memberitahu kepada 2 bupati bahwa akan ke Jatisari. Karena orang Jatisarilah yang menuntun perjalanan Sakeber ke Gemantar. Sesampai di Jatisari, semua laki-laki ditangkap. 4 orang dibunuh dan kepalanya dipanjar di penjagaan. Para wanitanya diboyong dan hartanya dijarah. Semua rumah dibakar. Hancur berantakan desa Jatisari. Kehendak pangeran, harta jarahan dibagi 3. 2/3 bagian diserahkan kepada sang ayah, Pangeran Adipati Sukowati. Adapun Pangeran Mangkunagara hanya mengambil yang 1/3. 100 untuknya sendiri dan 200 untuk sang ayah. Pangeran Mangkunagara berkata pelan, Paman Ronggo dan Paman Suryonagara, orang Jatisari semua punya dosa besar. Kalau ayah bertanya, mengapa Jatisari aku hancurkan? Karena penyerangan Sakeber kemarin yang menunjukkan jalan adalah orang Jatisari. Pangeran Mangkunagara sudah mundur ke Gemantar. 2 punggawa kembali ke Sukowati membawa jarahan dan boyongan. Di Jatisari sudah diangkat petinggi oleh Mas Ronggo, bernama Seco Dirjo. Dia diberi tugas menaklukkan desa di sepanjang Palur sampai Jurup. Demikianlah sudah semakin sempit wilayah negeri Surakarta.
Oprup, Totlemonde, dan sang raja mengirim surat kepada Gubernur Semarang. Ketika datang surat sang raja, Tuan Gubernur sangat prihatin. Di saat yang sama, negeri pesisir heboh oleh berita kalau Pangeran Adipati Sukowati akan bercengkrama dengan pasukannya, bersukaria dengan darah dan kepala. Maka segenap bupati pesisir segera bergerak melapor ke Semarang. Tuan Gubernur membesarkan hati para bupati pesisir. Dia katakan kalau hendak maju sendiri mengadu pasukan usarnya. Tetapi dalam hati sebenarnya Gubernur sangat khawatir. Keruwetan hatinya membuat Gubernur mengirim utusan ke Betawi, berserah pada kehendak para Dewan Hindia. Gubernur akan menurut saja apa keputusan para Dewan Hindia.